Anora, ini film yang rilis pada tahun 2024, ditulis dan disutradarai oleh Sean Baker, bercerita mengenai Anora, atau yang biasa dipanggil Annie. Dia seorang pekerja malam yang secara singkatnya menikahi anak dari keluarga besar. Namun setelah pernikahan ini terdengar dari sisi keluarga si cowoknya, mereka diminta untuk membatalkan pernikahannya. Kurang lebih seperti itu dari sisi plotnya. Dan setelah gue selesai nonton ya, film ini tuh bisa dibilang terhitung beda dari sisi ekspektasi gue. Awalnya dikira akan mendapat tontonan yang lebih serius ya, dengan sisi introspektif yang cenderung melankolis, tapi ternyata di sini tuh agak berbeda, khususnya di bagian awal-awal yang menurut gue tuh penuh dengan party, walaupun ya emang masuk akal juga gitu karena sesuai dengan settingnya. Dan hubungan mereka tuh dimulai dengan sesuatu hal yang sangat transaksional, terhitung to the point juga, seperti ya lu mau bareng sama gue ya lu harus bayar gitu. Dan aspek ini tuh yang menurut gue terus dibangun ya dengan waktu yang cukup lama sejak awal film. Bisa dibilang terhitung realistis, baik dari sisi cowoknya dan ceweknya juga. Dan kita tuh ngelihat bagaimana dua orang ini tuh yang emang belum cukup dewasa ya secara mental ketika dihadapkan dengan konsekuensi atas tindakannya mereka. Cuma kalau ngomongin dari sisi karakter, si Annie ini tuh terhitung smart kalau menurut gue, independen juga, no bullshit ya, terhitung tipikal yang strong karakter gitu, yang dia tuh bisa ngehandle dirinya sendiri, bisa dibilang oportunis juga dengan keadaan yang dihadapkan oleh dia. Sedangkan untuk Ivan atau Vanya, tipikal yang suka party, hedon, gaming, dan hal-hal semacam itu gitu. Jadi bisa dibilang kayak ngebuat suatu kombinasi yang terhitung chaos ya. Dan selama gue nonton, gue tuh nunggu kapan nih ada titik baliknya gitu. Bisa dibilang gue mencari sesuatu yang dalam di balik ini semua. Dan untungnya gue dapat karena sejak menuju ke pertengahan film ya, itu ada kayak momen yang ngebuat mereka tuh harus keluar dari rasa senang-senangnya ini dan dihadapkan dengan realita yang ada gitu. Terutama ketika orang tua cowoknya ini tuh tahu ya atas pernikahan mereka berdua. Dan buat gue sendiri, film ini tuh ya baru dimulai dari titik ini gitu. Setelah mereka tuh nge-set up serta ngebangun landasannya ya, yang menurut gue sendiri terhitung cukup banyak porsinya. Baru dari sana mulai masuk ke tema utamanya, yaitu ngomongin tentang konsekuensi ditambah dengan rasa cinta juga. Dan ini semua tuh baru terlihat setelah mereka dihadapkan dengan masalah utamanya gitu, serta bagaimana cara mereka, atau mungkin bisa dibilang cara Anora ya, untuk menyelesaikan hal tersebut. Yang menurut gue, apa yang dilakukan oleh si cowoknya ini tuh ya terhitung realistis, karena emang dari sisi kedewasaannya dia tuh ya emang kelihatan belum siap ya dengan konsekuensi dari tindakan impulsif yang dia lakukan. Tapi sejalan dengan film, kayaknya, atau yang gue rasa, ini kayaknya udah bukan cuma sekedar uang doang, namun ada sisi sayangnya juga yang tercampur dengan rasa kesel dan berbagai hal lainnya. Dimana buat gue sendiri ya, gue sih bisa ngerti ya dari sisinya si Anora, serta dari sisi Vanya-nya juga. Dan gue suka dengan transisi antara bagian senang-senang yang ada di awal film, terus mulai perlahan masuk ya ke sisi realistisnya gitu. Dan aspek realistis di sini tuh yang buat gue sih ngelihatnya ya, kayaknya tuh kalau hal ini terjadi di luar sana ya kurang lebih akan seperti yang ada di film ini. Kita ngelihat betapa chaosnya proses ini, terutama dari sisi keluarga cowoknya ya. Terus gue juga suka relasi antara Annie dengan salah satu fixer dari orang tuanya Ivan. Itu menurut gue terhitung, iya, kayak memberikan suatu nilai lebih ya dari yang ada di film ini. So, Anora,
salah satu film yang gue suka dari tahun 2024, terhitung realistis, terutama ketika masuk ke masalah utamanya ya, dan itu semua tuh langsung bisa dibilang kayak berubah jadi lebih serius. Endingnya menurut gue bisa dibilang tuh kayak merepresentasikan keseluruhan cerita yang ada di sini, dan terhitung lumayan berat. Bahkan ketika kredit title-nya muncul, gue tuh masih kayak mencerna ya apa yang terjadi. Jadi itu aja opini gue untuk film ini. Thank you for watching. It's me Patrick signing off.